Itu Oke. nggak usah anggap dia sebagai musuh yang menakutkan gitu loh. Nah, kita anggap dia ini memang bagian normal dari diri kita. Listeners, melihat situasi pandemi COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini rasanya membuat kita semua takut ya. Tapi yang pasti kita juga harus punya kontrol ya untuk mengendalikan ketakutan kita supaya kita bisa tetap produktif di masa krisis saat ini. Selamat malam untuk Anda semua listeners yang sedang mendengarkan, menyaksikan Smart NLP. Kembali lagi saya Audrey Jona hadir malam hari ini. Seperti biasa bersama dengan Pak Hing Ternanta kesayangan kita. Halo, selamat malam Pak Hing. Selamat malam semuanya, smart listener. Sehat ya? Amin. Amin sehat. Oke. Oke, Pak Hing, Yes. seperti yang aku katakan sebelumnya ya, ini menarik bicara tentang takut. Hari ini kita akan bahas hadapi rasa takut ya. Apakah ini menurut Pak Hing hal yang memang wajar atau seperti apa sih batas normalnya kita takut di masa seperti ini, Pak Hing? Silakan. Ini buat yang tidak familiar dulu mengenai emosi dulu dah, karena takut itu kan salah satu dari keluarga besar emosi ya. Yes, oke. Ada happy, ada takut, ada marah di situ dan lain-lain. Takut itu hanya salah satu keluarga besar aja sih. Dan takut itu adalah emosi, jadi itu normal banget, normal. Nah, kita hanya takut kalau menghadapi sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman kan gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari sehari-hari. Nah, yang semua yang tidak terlalu familiar hanya mungkin tahu bahwa takut itu negatif, takut itu harus dijauhi dan segala macam. Ini langsung saya luruskan dulu dari awal. Okay. Kita ini punya dua belahan kan, rasio sama emosi kan ya gitu. Nah, rasio kita ini modern. Tetapi emosi kita ini primitif gitu loh. Okay. Jadi sebenarnya emosi kita ini emosi yang sangat polos. Artinya memang emosi yang kalau kita bilang sih yang takutnya mudah terpicu, ya kan, kalau tidak dilatih kombinasi dengan rasio gitu loh. Nah, karena itu tadi informasi-informasi, ya kan, kalau kita tidak pandai-pandai mengetahui emosi kita itu seperti apa, takut itu seperti apa, ya akhirnya ya seperti tadi disebutkan sama Odi, ada panik ini, panik itu, dan sebagainya gitu. So, bisa kita melihat takut dengan berbeda sih mudah-mudahan malam ini sih. Oke. Jadi harus kita pahami dulu ya Pak Hing, bahwa takut ini salah satu keluarga emosi ya, dan pastinya harus kita hadapi ya Pak Hing, dan juga harus berdamai juga sama ketakutan. Mungkin ya kita nggak boleh denial karena banyak dari kita yang mungkin enggak berani gitu ya. Harus accepting dulu ya rasa takut itu, atau seperti apa Pak Hing? Kita aware, kita artinya memang takut itu bagian dari kita nggak bisa hilangkan. Ada orang yang ingin menghilangkan, nggak bisa. Kita butuh takut kok, butuh takut itu. Kita butuh. Tanpa rasa takut kita semua udah nggak ada di bumi. Yes. Nggak ada di bumi kita. Lihat mobil kecepatan tinggi, berani, plok mati gitu. Kita harus punya rasa takut, tetapi soal di mana saya bersikap dan merespon dengan bijaksana itu aja. Yang kita sebutnya bijaksana itu adalah respon kita. Emosi sih akan tetap sama aja di mana-mana. Takut ya takut. Cuman gimana cara kita bersikap aja setelah takutnya muncul gitu loh. Oke. So, ini berkaitan juga dengan respon kita menghadapi rasa takut ya Pak Hing ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita boleh ke tips yang pertama dulu Pak Hing. Langsung tips yang pertama aja. Nah, coba kalau saya mau nanya nih, Audrey dulu nih, Audrey. Kalau saya mau nanya nih, kalau Audrey lihat teman Audrey yang sedang ketakutan, Audrey. Apa yang Audrey lakukan coba kira-kira? Pada saat dia sedang ketakutan, apa yang Audrey lakukan? Mungkin menenangkan ya Pak Hing ya. Nah, dan juga... gampang kan? Gampang kan? Menenangkan dia bukan? Ya. Nah, kenapa tidak kita lakukan ke diri sendiri coba? Oke. Jadi tips nomor 1, saya sebutnya dalam istilah NLP kan raport itu. Raport. Nah, raport itu berarti gini. Nah, kenapa Audrey ingin menenangkan dia? Karena dia adalah sahabatnya Audrey. Ya kan gitu loh. Dan karena memang kita ini adalah sahabat terbaiknya kita sendiri. So, apapun yang ada di badan kita, apapun yang ada di pikiran kita, itu kan bagian dari kita nih. Nah, jadi tips saya nomor 1 itu adalah raportlah bagus-bagus dengan diri sendiri, termasuk hubungan kita dengan rasa takut ini. Itu nggak usah anggap dia sebagai musuh yang menakutkan gitu loh. Nah, kita anggap dia ini memang bagian normal dari diri kita. Yang mana kalau saya bilang ini adalah raport tadi, saya akan cari tahu nih, kalau misalnya takut itu muncul,
Saya akan cari tahu, misalnya teman Audrey kalau lagi marah, Audrey pengen tahu ada apa sih kan gitu kan? Ya. Ada apa sih? Kenapa sih marah gitu loh? Kenapa sih takut kan gitu? So, daripada kita sibuk menolak, menyingkirkan, terus mencoba tidak memahami, kan berabe tuh. Kalau teman kita takut, kita nggak mau paham gitu loh. Ah, dasar lu bego kan gitu. Nggak mungkin kan? Ya. Kita ingin menenangkan, plus kita ingin memahami dong. Kenapa sih kamu takut? Ada apa sih? Gitu loh. Nah, jadi yang pertama adalah rapport. Building a connection atau rapport dengan diri sendiri. Bahwa kita ingin memahami, ini munculnya ini ada apa? Karena takut itu tidak muncul dengan sebegitu aja. Pasti ada sesuatu. Nah, terutama ini saya sering kali mengingatkan siapa di konteks apapun, Odi. Takut itu sebenarnya kan threat, ancaman. Berarti kalau muncul ada rasa takut dalam diri kita, dia ini ingin mengingatkan kita sesuatu gitu loh. Oke. Nah, sesuatu misalnya kalau tiba-tiba tadi kita takut akan misalnya let's say peristiwa yang sekarang ini. Misalnya kita takut ada kejangkit ini, kejangkit itu. Mengingatkan kita untuk apa itu? Ya kan jaga kebersihan, jaga kesehatan, itu aja. Jadi sebetulnya melihat rasa takut itu sebagai teman kan gitu loh. Dia mau mengingatkan kita akan sesuatu, cuman kita tidak paham kadang-kadang. Kita terburu bersikap dan merespon dengan tadi. Respon kita yang macam-macam itu. Belum paham dulu udah langsung sikat respon aja gitu. So number one, rapport dengan rasa takut. Good relationship dulu dengan rasa takut itu. Gitu. Oke. Bersahabat baik ya, small listeners.